Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Dimas Adi di channel YouTube Dimas Adi. Sekarang gua kedatangan 90 personil. Sebenarnya X90 ya. Kurang kita. Kurang dan tak tahu rimbanya kemana. Oh, kita di sini sebelah sini ada Rudy, di sini ada Aldi pada drum, Rudy pada vokal dan gua sendiri pada bass. Udah kalau kayak gitu kita makan dulu guys. Ini kita mukbang Miyamin. Tuh. Miyamin. Ini apa? Miyamin kan? Miyamin. Sudah lama nih. Sudah lama kita nggak ngumpul di mari. Alhamdulillah ya. Akhirnya Makan cuy. Akhirnya berkumpul juga dan demi makan. Enggak deh, demi konten. Demi konten YouTube. Jangan lupa di subscribe ya YouTube channelnya. Apa nama YouTube channel lu? Dimas Adi. Dimas Adi. Itu kontennya tentang musik pastinya. Oh iya, lu juga pada punya channel kan? Gua belum berjalan cuy. Belum jalan. Tapi Kalau ada, Aldi ada. Kalau ada bisa dipromosin aja. Kalau ini ada Aldi, apa nama konten itu? Apa ya? Oh, channel gua Aldi Diesel. Aldi Diesel. Kalau gua belum berjalan. Sebenarnya udah sih, cuma udah Apa dipromoin aja. udah keburu males lagi gua bikinnya beneran. Karena handphone gua sekarang lagi butut. Karena udah sibuk ya. Iya sibuk gua. Dipromoin aja nggak apa-apa. Yuk. Instagram gua aja @iskandarudi90. Di situ aktivitas gua siaran apa segala macam ada di situ. Widis. Bagus banget ya anjir. IG gua Aldi. Nggak apa-apa, Be. Tinggi aja dulu. Ini kita sambil santai-santai, makan sambil ngobrol ya kan. Jadi ya pengetahuan lah sambil kita membicarakan tentang kesibukan masing-masing ya. Ngomong pada sibuk apa nih? Lu dulu Ben. Gua kerja di salah satu perusahaan ekspor impor ya. Sebenarnya gue berhubungan sama Dimas juga. Dimas sama juga pekerja ya Dim ya, sama kan. Terus gua dari hari Senin sampai dengan Jumat itu gua siaran radio di salah satu radio di Jakarta. Radio apa namanya? Di radio kita. Dimas sendiri pernah menjadi ikutan zona akustik dan juga pernah airplay. Sekarang dia kalau misalkan di Google foto lu langsung ada loh. Iya, radio kita langsung ada fotonya Dimas. Itu emang tujuannya mantep tuh. Kalau teman-teman punya musik, teman-teman punya karya, Bisa tuh ya. bisa Langsung tuh ya. salurin di situ bisa. Insya Allah bisa ya. Datang aja di Instagramnya radio kita, di DM aja itu. Di situ ada nomor-nomornya. Studionya emang enak itu. Nah kalau lu sendiri, Bro Aldi, sibukan lu sekarang apa? Selain lu mengurus 2 anak ya. Jadi di antara kalian gua doang yang anaknya 2. Dimas on the way cuy. Lu mah tokcer. Kan bentar lagi ekek nih. Gua apa sibuk gua? Ya gitulah. Gawean masih serabutan. Tapi udah jelas sih gaweannya. Di bidang jasa pengantaran. Ekspedisi apa gimana? Ekspedisi, cuman dia ekspedisi dari PT ke PT lah. Kan kalau JNE kan ngirim barang dari orang ke orang kan. Iya. Gue lebih ke PT ke PT. Oh jadi partai besar ya? Sebenarnya sih ya pengiriman besar-besaran gitu Jadi ya? kayak bos gue ini punya perusahaan truknya itu disewa sama Astra gitu. Oh. Lu truk apa? Kontainer. Box besar tuh. Oh. Apa? Wingbox. Kalau gua di bidang kontainernya sih, kalau ada yang sewa-sewa kontainer itu ada. Nah, nih kan lu kan pada sibuk kan? Lu ngelupain gak sih tentang permusikan gitu? Kan musik itu kan hobi kan? Hobi kita kan masing-masing kan? Nah, lu sendiri di sela kesibukan lu menyalurkan hobi lu itu gimana bro? Kalau dulu Gue menyalurkan hobi gue apa cuma sekedar mendengarkan musik? sekarang sih lebih sekedar mendengarkan, karena kalau gue kan drum ya, Kayak menjadi pengamat ya? jadi iya, kalau buat main alat musik kan kita beli sendiri mahal men, drum ya kan. Akhirnya gue ya udahlah lebih arah mendengarkan lah. Kalau sendiri
Dim, Kalau gue sih masih bikin lagu sih. lo tetap ya bikin lagu ya. Tapi emang lagu lu paling ini sih, bro. lagi Lagu lu bagus asli, gue nggak bohong. lagi iseng-iseng gue bikin, waktu senggang gue bikin banyak yang ibaratnya masih lagu mentah, gue disuruh nerusin. Mas cariin dia, mas cariin rapnya, mas cariin ini ya. Aduh, gue bilang pusing gue bilang. Lu bayangin dari siapa? Kawan-kawan lu tuh? Ya biasa lah, dari The Patra juga kan, gua ikut nimbrung, nanti juga kan gua kayaknya kan solusi nih mancong. Sebenarnya sih gue masih ada keinginan sih kayak main sama 90 gitu kan. Cuma kan lo tau sendiri kan, kayak gitaris handal kita kan sekarang udah hijrah cuy. Iya. Ya kan udah hijrah, mungkin dia ingin apa ya, sibuk sama rumah tangganya kali ya. Total ya. Dia totalitas ke rumah tangga, men. Kayaknya sih. Kita Karena lagi sana sini. karena Usman itu suami takut istri. Enggak dia emang hijrah dari musik kayaknya. Padahal skillnya dia itu tuh jago begitu ya, jago. susah nemuin orang kayak dia, men. Sebenarnya dia jago banget ya. Susah nemuin dia. Seminggu udah dapat, men. Kalau kita suruh nyari-nyari ini kan melodi. Gitarisnya kalem lagi. Iya. Adalah Selain kalem tampan lagi. Oh, paling kita udah dia deh. dia paling ngejual. Tapi diam nikah. Ya kan? Itu yang bikin kita kaget. Kita ngaselin di sini tuh. Udah gitu apa? Kita nggak diundang. Nggak diundang. Sama kayak Ekek. Pokoknya nikah ya saya Ekek ya kan. Ekek Bayu ya. Nggak ada info, nggak ada apa. Ekek padahal gua pas nikah ke rumah gua Ekek, lu kalau nikah kabarin. Iya bro, udah gua bilang gitu. Tapi saya Ekek nggak ngabarin. Bener-bener apa ya? Tahu lah. Nah, jadi kayak gitu siapa, men? Ekek itu gitaris. Ekek itu gitaris. Gitaris tapi apa ya? Warawiri aja kali. Ya, dia warawiri sebut. Apa? Dibilang netak enggak? Ya mungkin netak. additional player kali ya, additional player ya 90 kali ya. Kalau udah gak ada stok lagi. Lebih tim penghibur. Tim kocak. Lengkap. Jordi. Kalau lo tahu Jordi searching aja. Searching di Google. Siapa Jordi? Asli. Oh iya. Ngomong-ngomong, kita kapan nih mau ke makamnya Hananto? Tapi emang udah dipindahin? Belum kan? mau pindahin ke Bodhidharma bisa emang? Nggak bisa, soalnya kan dia kan di kuburinnya kan di apa ya, tempat khusus COVID ya. Lalu udah dibolehin ke makam baru Nah. ini ya. Ngomongin tentang si Hananto ya, atau si Item ya. Lo tau gak sih dia walaupun orangnya apa ya, Orang hitam. ibarat kata tampangnya serem, kulitnya hitam, tatoan ya kan. Lo tau nggak sebenarnya si Item itu Hatinya lembut. iya benar, hatinya lembut. Nih, ini kaos dari dia ya, sumpah gua lagi pakai nih kebetulan tuh. Iya. Ini kaos dari dia, Peduli Palu ya. Dulu dia sempat WhatsApp gua, Ben, lu mau ini nggak ikut nyumbang Palu katanya. Nanti gua kasih ininya, gua kasih apa namanya? Mercedes. Iya, bajunya, kaosnya gitu kan. Boleh Tem, kata gua. Berapa, kata gua. Gua cep aja Ben, tapi kalau lu mau ngasih lebih nggak apa-apa, kata dia. Udah gitu, udah tuh. Akhirnya gua dikasih baju, dia ke rumah gua. Ketemuan di bawah, ngasih gua baju. Gua kasih duitnya ke dia. Gua kasih lebih dari itulah ya. Ini Tem, kata gua. Udah Ben, udah gua talangin. Udah itu masukin aja ke kotak masjid. Nah itu sebenarnya mungkin orang kalau misalnya ngelihat dia ya, ngelihat luarannya doang ya, mungkin kayak ya kalau kata orang kayak bajingan lah apa segala macam, berandal ya kan. Tapi enggak, Item enggak kayak gitu. Kalau misalkan lo deket sama Item,
Nih nanti ada gambarnya di sini fotonya si Item. Bisa kan lu? Kalau gua sama dia tuh orangnya slow sih, enak sih. Kalau gua pas gua baru pertama kerja tuh di perusahaan retail, dia kan lagi di Solo. Dia entah kenapa tiba-tiba SMS gua, Mas, lu di mana? Gua kerja. Ini siapa nih? Gua bilang Hananto. Tuh. Dia nanya lah seputar kabar ya kan. Tiba-tiba ngisiin gua pulsa. Gua makanya heran. Kan lu ngisi pulsa? Iya. Di gua kan cuma bercanda. Baru bercanda tuh. Tapi beneran ngisiin. Dari situ gua mulai respect sama dia. Sampai sini. Gua kan pernah ke Bogor bareng-bareng berdua doang sama dia. Iya. Yang ngopi kan. Iya, makanya gua aduh. Lu kayak lembukinan kan? Makanya gua aduh. Awalnya sih gua selalu lah. Gua pas 3 hari ya tuh gua kenapa gua galau aja, gak tahu kayak ada rasa hilang atau apa ya. Walaupun kita nggak jarang ketemu nih, baru kita jarang ketemu nih, ngumpul jarang sekali karena kesibukan masing-masing kan. Tapi ada aja rasa ya Allah, kenapa ya? Kok bisa ya itu. Ya udahlah, sampai akhirnya gua kemarin PT juga gua di rumah iseng-iseng main gitar. Akhirnya gue ciptain lagu juga tuh, lagu tentang beliau yang udah meninggal tuh. Lagunya ada di YouTube channelnya Dimas Prasetyo Adi. Nanti kalian lihat aja lagunya. Kalau gua apa ya? Itu mungkin sampai saat ini ya kawan yang udah nggak ada, yang paling gua sedih kepergian itu dia. Iya. Jadi apa ya, gua nggak pernah ngerasain tuh yang namanya misal kawan gue meninggal ya kan, ya udah kita sedih ya, kan, sedihnya sementara lah ya. Kalau dia ini nih rasa sedih gue tuh kayak beda gitu loh. Iya, ada kayak rasa apa ya, kayak keluarga lah jatuhnya, kayak lebih ke keluarga yang hilang gitu. Ada rasa lah pokoknya lah. Bener, soal apa ya, dan kita emang karena dia kuliah di Solo ya kan, kita jarang ketemu, tapi konten-konten kita masih. Terus kalau kayak dia pulang kemari juga ibaratnya kita sering berhubungan ya kan, sering ngumpul segala macam gitu. Soalnya memang dia itu salah satu yang bikin kita ngumpul. Iya benar. Terus setiap dia pulang nih, kita pasti ngumpul. Iya. Itu salah satu yang bikin kita ngumpul. Sebenarnya dia. Sebenarnya gue gabung sama Item tuh pas udah lulus ya, bro. Udah lulus. Kalau gue sebenarnya nggak temenan, gue sama Item, sama yang lainnya gue nggak temenan ya. Kelas ya, ibaratnya. Kelas. Kalau sama Dimas gue dari kelas 1, gue sekelas kenal. Tapi kalau sama Aldi nih, malah gue dari SMP. Cita-citanya mau satu band ceritanya. Jadi sekolahan gue tuh di 143, sebelahnya SMA 114. Kita tuh kalau habis dari kantin selalu nunjuk ya. Kayak bro, nanti lu mau SMA di mana? Gue di situ tuh. Ya udah deh, gue bareng. Nanti kita bikin band. Padahal belum ada skill ya waktu itu ya. Benar. Belum tahu gue bisa apaan, Aldi bisa apa, kan belum ada tahu. Cuma sama nggak ada yang bisa. Dan akhirnya omongan kita tuh jadi kenyataan. Cuma kalau untuk terkenalnya belum jadi nyata. Tapi kita masih punya lagu-lagu loh. Masih. Ada lagu-lagu sendiri di Nanti. Nah, by the way, kalau lu sendiri Dim, lu kan pencipta lagunya di 90 ya. Kebanyakan dari lu ya. Nah, salah satu lagu yang menurut lo 90 ya, bukan The Patra ya. 90 yang paling lo ini deh, yang paling lo suka atau mungkin berkesan gitu. Ketemukan cinta sih. Itu doang, ketemukan cinta. Ya paling gua seneng itulah pokoknya. Karena paling berhasil ya kalau menurut gua juga emang sih. Maksudnya rekaman yang paling berhasil emang di lagu itu sih. Maksudnya dari vokal guanya juga kan awalnya kan kita rekaman apa sih? Ketemukan cinta ya. Iya. Ketemukan cinta maksudnya berhasilnya kayak ini loh, kayak akhirnya kita rekaman juga gitu loh maksud gue. Udah lama. Walaupun hasilnya kurang lah ya menurut gue, cuma kalau kita retake ulang lagi kemungkinan bagus kalau kata gue sih. itu kalau dibikin video sih, kalau gue emang sih ada lah, kata Bang Santo juga coba di videoin, apa tahu ada aura beda kan gitu. Iya, kalau menurut gue sih di retake bagus tuh diulang lagi. Orang kita kan sebenarnya nggak mellow kayak gitu kan lagu aslinya ya. Bener nggak sih? Iya. Lagu aslinya kan kayak agak upbeat gitu ya. Iya. Ini jadinya lagunya kayak lagu-lagu sedih. Cuma ketemuan cinta yang mana sih? Ketemuan cinta apa ya? Emang dia memang sedih loh. Gimana lu? Kata Motor Indah ya? Itu. Gue kira Motor Indah loh. Ketemukan cinta. Sorry guys, saking banyaknya lagunya ya. Jadi
Jadi gua agak bingung. Ketemu Cinta yang terima kasih untuk musik. Oh, iya. Itu lagu itu. Gua kira emang ketemu lebih. cinta. Kalau ketemukan cinta, gua tadi sebenarnya itu komennya untuk ketemukan cinta tahu. Untuk mau cinta yang mana maksud lu? Ku temukan Oh, iya. cinta itu yang maksud gue yang awalnya kan lagunya ngebeat kan, jadi mellow kan. Iya. Tapi gue seneng melodinya di situ. Melodinya. Tapi emang Ku Temukan Cinta itu favorit gue sih, karena di itu suara gue udah mendingan lah ya, udah mendingan bagus ya. Gue kira yang semuanya udah enak lah di situ lah, pokoknya Temukan Cinta itulah. Sebelumnya masih belajar. maksud gue yang di retake ulang itu Ku Temukan Kau Terindah ya? Kau Terindah maksud gue. Emang kayak situ emang harus Nah, kalau Kau Terindah kalau di take Itu ulang Kau tuh Terindah bagus itu gue rasa. Rekaman pertama kita kan? Nah itu yang tadi gue bahas Ada sebenarnya. siapa? Ada Item kan kita ngerekam tuh. Ada. Itu yang tiduran sama Dimas. Itu bulan sebelah puasa Dimas. kan itu? Nah, itu. Yang kita sahur di warteg. Iya. Iya bener, Amanda itu juga itu pas Kau Terindah itu pernah di cover juga ya sama Billy. Oh iya benar. Billy ya. Covernya nanti ada di sini ya. Di sini. Nanti didengerin sama Ada, Dimas di ada. sini. Nanti gue kirim gitu. Ada cover Billy namanya. Di YouTube channel gue juga Nah, itu ada keren tuh. Covernya. cover gitu tuh. Kalau enak gitu, maksudnya rada ngebeat gitu. Tapi enak juga sih. Sama tak bersyukur ya kan. Bisa bersyukur. Nama itu siapa? Di sini itu apa judul? Meski Tanpamu. Itu bagus. Itu pernah belum kita pernah direkam sama Dimas. Bener-bener kamu mau di Mas Priadi itu Oh, iya. itu project solo. Iya. Project solo itu. Itu Ajit men. Tapi ada juga sih sebenarnya lagu yang belum sampai saat ini terekam dan belum pernah kita Itu mainin. yang Di halayak ramai. gitu apa tuh? Itu biarkan aku sendiri. Sendiri. Jadi Oh iya. Ada lagu yang sebenarnya gue penasaran sampai saat ini dan gue sangat menyesali banget ya, soalnya kita nggak pernah bawain di tempat umum sama belum pernah kita rekam juga. Lagunya Usman ya? Lagunya Usman itu Itu keren yang banget bagus. asli. Sayangnya Usman ya gitu. Oh gimana lu Pokoknya- ingat gak rapnya dia? Rap lagu ya? Enggak Apa? Yang ini loh, bunga terenggiling. Itu lagunya Baby cuy. Itu gua tahu liriknya nadanya Jeng sama jeng 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 Sama yang- jeng Oh iya, jeng itu jeng pernah- jeng jeng. Oh iya. Itu. sama yang ini. Na. Itu mah Itu mah bukan lagu sendiri, Bu. Bukan, tapi emang hampir sama depannya. Ini nih, yang ini. nih. Ada, coba deh. coba dia janjikan. Coba kayak gimana deh? Tak pernah Oh, iya. kau sadari semua yang ku beri. Udah gitu ya dah. Itu paten Itu lah. paten lagu itu. Nah itu yang sampai Tapi gua. menurut gue memang 90 ini yang karena emang lebih banyak kan dulu yang nyiptain ya. Hmm. Nah, yang beda warnanya ini emang nih lagu Pak Usman. Lagu Usman emang. Gua seneng. Gua Beda, juga beda. seneng. Di jalur dari 90 itu ya. Iya, di jalur 90 itu dia beda. Emang beda karakter. Beda karakter. Kalau gua nyiptainnya kan begini, nada soft. Tapi semua asik. Nah Iya. itu lagunya beneran, gue suka banget asli. Sebenarnya ya. Iya. Tapi sayangnya Udah Usman itu, udah. itu seperti kayak genre kita tuh, Nah. ya kan? Eh. Di awal-awal kita memang kayak bawain lagunya Andra ya kan? Nah, Iya. begitu. Tapi sayangnya tuh nggak punya ini. Coba dah kalau disemangatin. Kalau nggak berkarya nggak usah ngarepin apa-apa dulu lah. Yang penting kita eksekusi dulu, kita jalan dulu. Udah dapat upload, udah gitu aja dulu. Terus juga walaupun kita nggak bakal apa-apa, kita bakal ngenang sendiri kan maksudnya gitu. Tapi banyak Jadi kenangan jatuhnya. banyak anak band yang gua wawancara ya, diwawancara. Iya. Ya kalau dia presenter. Banyak Kita anak ya. band yang gua wawancara tentang apa ya, kayak kepopuleran gitu lah. Sebenarnya dia nggak mikirin kayak gitu loh. Mungkin Nggak mikirin, maksudnya oke dia naruh, Lebih ke karya aja Hmm, ya. iya. oke dia naruh lagu, terus naruh lagu di radio. Kalau nggak sebarin lewat YouTube, Instagram, media sosial segala macam. Urusan terkenal atau enggaknya itu belakangan sih, baik yang bilang kayak gitu. Yang penting hobi. Baik yang bilang sama gua kayak gitu. Yang penting hobi aja. Mulus lah. Hmm. Kalau misalnya emang terkenal, Itu hampir mulus. semua band bilang kayak gitu. Iya. Bahkan kayak TV ya, TWT itu ya. Iya. Pernah kan gua interview juga TWT itu. Dia pernah ke radio lu?
mau ke radio cuma kan lagi covid kan, jadi kita live Instagram, gue live Instagram sama TV. Dia lagi aktif lagi ya? Nah, TV itu aja bilang maksudnya sama, dia juga nggak berharap dia setenar waktu sama Tito Dulu. Cuma kalau untuk usaha ya memang harus kata dia, cuma ya itu usahanya itu jangan cuma mengharapkan dari media siaran ya, kayak misalkan TV, radio, jangan. Yang penting kan itu usahanya. Kalau misalkan mau usaha lagi di luar dari itu ya udah media sosial. Karena media sosial lebih kuat katanya sih. Iya, untuk saat ini ya. Banyak yang bilang kayak gitu sih. Coba bayangin aja kalau nggak ada media sosial gimana promonya ya kan. Kayak dulu lah, kayak zaman dulu. Door to door. Tok 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 tok. Perkenalkan, saya dari grup 90. Saya pun ingin membawakan lagu Terindah. Masa kita ketok-ketok ketok dulu ya kan. Anak udah berapa sekarang, Ben? Hah? Anak Iya, baru satu. Mau Cowok- nambah lagi gua agak-agak ini Cowok cewek? cewek. Tunggu spare ya? Nunggu ya waktu Karena lu Cesar ya kan? anak gua SD lah ya, mungkin bisa nambah. Emang gue juga programnya lagi gitu. Jadi biar bisa jagain adenya. Iya. Berarti cuma gua doang. Gua program gua nih ya. Anak gua turunin cita-cita gua. Makanya anak Patut tuh pertama Sebenarnya lu kebobolan juga kan, Bro? ya itu salah satunya. Kebablasan ya. Jadi gua udah dapat dua pro lagi ya kan? Iya benar. Bagus sih lu udah ada dua. Ibaratnya ada vokalis sama Iya, drum, tinggal satu lagi nih ya. Satu lagi lu Iya, bener-bener kan beli. kalaupun kita nggak ibarat kata band kita nggak jalan atau nggak terkenal ya, mungkin dari penerus kita bisa kan. Anak gue jadi vokalis kan, cewek kan. Betul. Anak lo bisa Betul. salah satunya drum atau gitar ya kan. Anaknya Dimas juga mungkin bisa basis atau pencipta lagu ya kan. Kan nggak ada yang nggak mungkin kan. Kayak Bayu juga cowok kan gue ya anak kayak. Kalian nerusin gitu ya, Bang. Bayu kayak bapaknya nanti. Angkawat datang. Aja gue masih inget tuh yang video yang di kebun binatang yang video Yang ragusan ya? nenet. Itu video lu pertama upload ya? Bang? Iya, jangan tuh. iya, Ada iya, iya, di iya. sharing di sini. Pertama kali kan lu upload itu kan. Lu jangan lu tonton ya. Gokil aja. Iya, gua aja ngeliatnya begitu asli. Gua kali ngeliatnya. Gua udah diri gua sendiri aja apa. Tapi kita di situ masih kurus loh. Iya. Itu masih suspek. Mungkin kalau misalkan begini nih. teman-teman kita yang lagi nonton ya, lihat deh video apa sih itu judulnya? Abang Sek gua itu. Bukan BG, bukan Harlem Shake, emang Iya itu lagunya kan Harlem Shake, lagunya Harlem Shake ya? yang Oh, iya. itu lagi tenar. Itu di channel siapa lu ya, Bro? Ruben. Oh, lu ya? Gua ada di Ntar, YouTube, ntar, Itu pertama kali lu upload kan itu boy. Itu channel Itu waktu itu pertama YouTube tuh. belum terkenal ya. Belum. YouTube belum ada money-moneynya gitu Belum ya, ada. nggak ada duit-duit segala macam gitu. Orang Nah, itu apa- gua punya duluan tuh YouTube channel, jangan salah lo. Gua dulu yang punya. Jadi orang nge-share sekedar nyimpen tuh lu. Iya, untuk nyimpan aja. Nah, nggak nyangka ya kalau tahu kita dari Iya. dulu YouTube Udah- bisa menghasilkan udah duit kita ya. kembangin dulu ya. Iya, Gitu dari ya. dulu kan perjalanan kita juga banyak cuy. Panjang, Iya. iya. Yang ke Jogja ya kan. Nah, itu tuh. Yang ke Jogja. Itu Seru tuh. banget tuh. Asli gua jadi kangen masa-masa itu ya. Jadi gua kalau kayak gini pengennya nge-vlog mulu tau gak lu? Kita jalan-jalan udah rame-rame udah Nih. kita cuek aja udah. Kalau mau nanti ya. Kalau mau nanti lo pada ke Jogja, bisa lah di Nah, rumah tempat lu Ben. di rumah neneknya bini gua bisa. Bisa ya. Itu tempatnya luas lumayan, walaupun kamarnya sedikit tapi ada Iya. kayak ruang tamu yang luas lah. Yang penting ya buat selonjoran aja kan. Iya betul. Iya, daripada nyewa hotel kan. Iya, bener. Dari situ, dari kampungnya neneknya istri gue itu deket ke Malioboro cuma setengah jam. Wah, enak banget itu ya. Kalau naik motor, tapi naik mobil juga sama mungkin. Iya. Biar kan enggak gitu macet. Dulu Malioboro. Nah, itu kenangan kita juga sama Item Sama cuy. hitam tuh di sana tuh. Iya. Dia nyewain kan. Dia nyewain, Lu di sana tuh. dia nyopotin plat. Dia ada Bang Gondrong loh. Lu inget nggak yang nyoplotin plat siapa sih? Enggak tahu. Plat mobil Iya, kan dia. copot. Iya, dia. Dia kan? Iya. Oh, dicopotin. Diganti Dia apa nggak ya? inget. Iya. Serius? Iya copot BG, plat mobil orang copot sama dia. Lu enggak inget lu. Iya, dia. Ya, pokoknya dia juga bawa satu temen tuh namanya Bang Gondrong. Tapi banyak lah kenangan sama dia udah.
jalan Cool lah dia. tapi jalan paling jauh kita ke situ doang ya. Kemana? Yang rame-rame tuh. Oh, iya. Itu ke Jogja Iya, itu ke kan. Jogja. Sampai sekarang belum lagi nih. Nah enak nih kalau misalnya kita ngadain apa namanya kayak jalan-jalan lagi tuh. Dengan keluarga Kalau enak kali ya. kalau sekarang mah kita family gathering Iya gitu ya. bener, iya bener asli. Udah bawa anak bini. Udah. Tapi lagi corona gini, Iya. bingung juga sih ya untuk ngumpul-ngumpul ya. Tahu nih corona kelarnya kapan tahu? Karena juga. Iya by the way lo corona ada ininya sih apa? Imbas. Imbasnya di lo Di gua ada. apa Ya, tuh? gua jadi namanya kan gua tergantung sama pabrik ya kan. Kerjaan gua. Jadi Jadi pabriknya apa sepi tuh, order. kayak supir-supir yang bawa barangnya itu nggak ada orderan nih. Kalau gua untung gua gawainya kan langsung sama bosnya kan. Jadi ibaratnya gua bagian serabutan lah gua di sana gitu. Sekarang mau lagi nyupirin gua nyupirin gitu. Nah jadi kalau mereka yang sifatnya gajinya harian itu benar-benar tergantung banget dari pengiriman. Jadi kan dia dari tase tuh. Apa pabrik jalannya terhambat ya kita juga ikut. Nah kalau lo sendiri nih Ada sih dari PT-nya, berarti namanya dari sepi order juga. PT MKL jatuhnya bahasa sepi order jatuhnya. Paling juga kadang, aduh. Nah, cuman kalau untuk dampak untuk tertular tuh kayaknya konspirasi lah gua. Nah, gua juga sama sih. Gua sama kayak lo, imbasnya juga sama. Pokoknya sama lah gua, Aldi. Karena Imbas kita juga sama. sebenarnya satu jalur Nah, satu nih, ya. jalur. Gua juga sepi order di kantor gua. Akibatnya gue juga dapat potongan gaji, bro. Oh, Jadi sampai segitu? betul. Jadi gaji gue tuh cuma dapat setengah ya, setengah dari yang biasanya gue dapat sebulan itu berapa itu Setengahnya. dipotong setengah, dan juga gue juga ada WFH. Jadi 2 hari kerja, sehari libur. Nah, Nah, alhamdulillah enggak. gue juga tadi kita sempat ngobrol ya di motor ya, kayak tentang corona gitu. Ya menurut gue sih sama sih, kayak ya ini kalau salah perbaikin aja ya, jangan laporin gue. Nih jadi gue sempat mikir sama Aldi, kenapa kasus corona naik setiap kali hari raya besar umat Islam. Benar. Ya kan? Kayak misalnya Idul Fitri, akhirnya ditiadakan sholat Idul Fitri kan di Istiqlal. Ini pun sama, kita ininya Istiqlal aja deh ya, nggak usah masjid-masjid yang di pinggiran lah gitu. Terus Idul Adha juga kan naik melonjak lagi, jadi akhirnya Istiqlal ngumumin kalau nggak ada sholat Idul Adha kan, juga nggak ada pemotongan kurban juga kan. Nah itu ya dari situ aja sih sebenarnya. Cuma tetangga gua kan kemarin juga sempet kena ya, beda 5 kamar lah dari rumah gua, dan itu menurut gua sih sama sih, maksudnya meninggalnya belum pasti corona, tapi hasil tesnya kan belum keluar, tapi udah di diagnosa kena corona gitu Sama tuh kayak teman kita tuh, Iya. anak Temen kita juga kan sakitnya sebenarnya kan angin duduk ya, mungkin ya kalau bahasa emak-emak ya, angin duduk, atau bisa juga dikatakan kayak serangan jantung mendadak gitu. Nah akhirnya dari dokter rumah sakitnya kan bilangnya kan apa namanya, nunggu hasil tes kan, hasil tes corona. Tapi kenapa hasil tes corona belum keluar, jenazahnya itu langsung dimakamin di tempat khusus corona. Itu sih menurut gua sih sangat disayangkan aja sih kalau sampai, kalau negatif kan kesian, maksudnya kayak kita nih temen-temennya nggak bisa ke makamnya kan, yang seharusnya kita bisa ngelayat atau ngajiin atau juga ikut sholatin mayatnya kan, jenazahnya. Itu kan lebih enak kalau menurut gue sih daripada yang sekarang itu. Pertemuan terakhir. Nah, makanya mungkin kita juga ngebayang-bayangin dari situ, gue pengen ngeliat jasad dia terakhir waktu itu. Tapi kalau udah ngeliat jasad terakhir itu kayaknya udah lega lah, udah ikhlas lah ibaratnya gitu lah. Udah itu menurut gue yang kasihan lagi adalah kalau orang meninggal sekarang ya, lu di rumahnya tuh jadi nggak ada tahlilan. Nah, kalau kayak kita yang kayak kita betul. Pengajian lah ya, pengajian kan, ibaratnya Nah. 7 hari ya kan. Nah itu sama ibaratnya begitu lu benar dijagain banget, Selain nggak boleh ini. iya, selain gak ada tahlilan kayak semacam itu ya, itu juga dikucilin bro. Iya. Kayak Lingkungan, orang tuh takut sama tuh rumah itu nggak mau ngelewatin, kayak ibarat kata kayak najis tuh nggak, ya kan? Nah itu nggak boleh terus kayak gitu. sungguh disayangkan sih Itu memang menurut gua udah, musim apa ya? saat ini. Udah kayak ada orang kita lah, ya kan? Iya.
jadi kayak lebih dibesar-besarin. Padahal mah sakitnya karena angin duduk, tapi ya kadang suka bawaan atau gimana, gue misalnya di situ sih. Iya. Misalnya terakhir gue sih di situ sih, gue makanya gue sampai sekarang ngebayang kenapa nggak bisa ketemu ya kan, kenapa nggak bisa ini, harusnya bisa ngedoain, bisa Tapi ngelatin. imbasnya juga banyak sih kayak ngurusin. di dunia musik juga ada imbasnya Nah, juga kan, iya. kayak kru apa namanya panggung gitu segala macem kan, jadi nggak punya kerjaan lagi kan, kru band segala macem itu sampai sekarang kan masih belum dapat kerjaan kan karena ya itu corona. Itu dampaknya Ya sih. sepi lah kalau menurut gue sih, kalau Terus untuk pekerjaan juga Semua apa ya? Semua aspek pekerjaan kena imbas lah hampir. iya Ya kan? hampir semua. Yang pulang kampung aja nggak bisa kan? Iya, tapi sekarang bisa bro. Sekarang bisa. Dulu ya, gua anehnya kenapa deh? Gua mau ngomong sebenarnya gua agak-agak horor juga ya. Apa omongannya? Dulu apa namanya? Gua sempat ini ya, sempat ngedengar. Ini gua ngedengar ya. Jadi gua nyukur di tukang cukur langganan gua ya kan. Terus bapak itu ngomong ya kan, apaan kata dia? Kemarin saya bisa pulang kampung katanya. Terus tukang cukur nanya, itu bisa? Iya, tapi pulangnya sempat ditahan sama oknum. Ya, gue nggak nyebutin ya oknumnya ya. Sempat ditahan sama oknum dan tiba-tiba si bapak tersebut bilang katanya, ya udah saya keluarin aja duit cepet. Terus ya nggak mau, 200 nggak mau, 300 nggak mau. Akhirnya berapa ujung-ujungnya? Gocap. Gope 500.000. Dia mintanya 1 juta bro. Gua nggak nyebutin ya, gua nggak nyebutin oknumnya siapa, pokoknya ada lah yang penghalangnya lah ya gitu ya. Allah, Jadi kayak dikasih duit 500.000 dibiarin jalan. Iya. Wah, tapi emang dia nggak punya ini surat, nggak punya surat gitu. Jadi ya gue sangat menyayangkan aja. Maksud gue kan, kalaupun emang benar corona ya udah, kalau emang mau ditahan tahan aja, jangan ada yang dikasih jalan gitu kan. Kecuali kan kayak misalkan kayak pangan ya kan, Iya. makanan kan butuh kan, Logistik lah. Nah itu, ya itulah menurut gue sih banyak yang dimainkan dengan duit sih kalau kata gue. Banyak. Memang apa ya? Di samping kita emang ini lagi kesusahan, tapi ada yang ngambil kesempatan dong. Ada yang diduitin jadinya. Ibarat kata kesempatan dalam kesempitan. Enak dong kan? Enak ya. Kalau longgar gak enak cuy. Oh iya, personil awal nanti dulu siapa aja sih sebelum ada gue ya kan? Kan gue di sini kan baru nih bro. Jujur kalau gua belum masuk ke Nike dulu. Iya, Nih Aldi. Jadi yang pertama. sejarah Nenti itu apa ya? Sebenarnya kita ini terbentuk dari band-band sekolah, Iya. ya kan? Band sekolah. Nah, sebenarnya untuk personil tetap ke Nenti itu dari gue Yang sebenarnya pertama. SMA kelas 2. Jadi di situ gue ada Bayu ya kan, Bayu, Black, terus sama si siapa? Ekek tuh kan, kita memang kawan main bareng tuh. Iya. Sebenarnya di situ nggak ada yang main musiknya tuh nggak ada yang inilah, nggak ada yang Bisa lihai lah lah, ya. kan? Tapi lu dulu inget gak sih yang kita kelas 1 main Iya. sama Trisno? Iya, itu lebih hancur lagi. Itu lebih hancur. Itu lebih parah lagi. Itu lebih hancur bro. Ya kan? Yang gua Lu nggak parah, kalau lu nggak parah, kalau sama Iya. Trisno kan bisa taunya apa? Yang gua Tentang maksudnya tentang kan. maksudnya si Trisno itu ngomongnya Tengah. bisa. Jago gua anjing. Gayanya juga kayak iya. Pas lagi main. Yang penting dia pede dulu nanti orangnya. Jadi balik lagi ke Terus, Nike lah. terus, Ya kan? Nah pas kita kelas 3 nih, sebenarnya kalau gua kan memang dari kelas 1 tuh udah punya band lah ya kan, buat manggung-manggung di pensi sekolah. Nah pas kelas 3 baru dah, itu setelah 3 tuh semester 2 lah, mulai main lagi nih sama Black, Bayu. Nah di situ akhirnya kayak si Bayu bawa Hananto, Iya. ya kan, ngenalin lah. Terus kayak gua bawa akhirnya kita bentuk nih tongkrongan, Sandy, Ekek, akhirnya kayak apa? Sandy sama si Ucup tuh. Nah, baru dari situ akhirnya udah mulai sering main band ya kan, main band. Akhirnya kita nyari siapa nih, personil segala macam kan. Ya udah, kalau untuk kayak manggung di luar nih, kan kita seringnya manggung di rusun. Nah akhirnya kan sebelum manggung di rusun nih, emang gua sama Ruben kan udah kenal kan. Ya udah, karena gua udah punya personil nih, nyari vokalis. Nah, akhirnya Ruben lah dulu.
Tapi gue kan sempat sempat ada si Punge tuh. Punge. Ya? Iya, itu yang ya gue inget di situ nih. Jadi sebelum manggung kalau nggak salah mau latihan ya. Jadi dulu kan gue punya motor ya. Aldi jual nggak salah punya motor. Jadi Emang. kita tuh gua tumpuk berempat sama Bayu. Bayu, gua, Usman, siapa lagi satu lagi ya? Punge. Punge ya kalau nggak salah deh. Tumpuk 4. Jadi motornya Bayu yang PGR lama tuh yang jadul. Itu tumpuk PGR lama. 4. Jadi apa ya? Ya seru aja sih dulu ya. Itu Iya. gua belum masuk itu di situ. Itu Cuma belum. ikut latihan doang Iya. gua. Sebenarnya sih apa? Lu itu sebenarnya kayak ikut nongkrong ya. Iya, kan? gua cuma ikut nongkrong. Itu pun Gitu. diajak sama Aldi. Karena Aldi yang kenal sama gua kan. Karena memang apa ya, sebenarnya kita ini ya temen tongkrongan ya kan, akhirnya karena sama-sama hobi di musik, nah mulai kebentuk jadinya adalah pas kita sebenarnya apa kenal Usman tuh Ben. Iya. Usman di bawahnya lu ya, Usman gua. ya kan? Ah. Nah pas kenal Usman nih, ternyata nih anak jago main gitar ya. Nah situlah mulai kita kebentuk nih, Usman megang melodi ya kan. Gua megang di drum, terus kayak siapa bass sama gitar kan ibaratnya kita semua bisa lah ya kan. Akhirnya kayak sama Bayu tuh megang di bass sama gitar, namanya Punge di bass ya. Punge bass dulu. Punge bass. Nah Bayu gitar rhythm biasa tuh. Akhirnya yang memang nggak hobi di musik, mereka ibaratnya mundur masing-masing. Iya. Tapi mundur bukan berarti kita nggak nongkrong bareng gitu loh. Sibuk lah, Bukan sibukan masing-masing. ibaratnya kayak si Black kan memang mungkin kurang di musik kan. Karena nanti ya si Ekek megang tetap lah. Ibaratnya si Punge gitu. Terus Udah. masuk Item ya. Nah, Nah itu pertama kali kita manggung di Rusun coy, yang bener. yang bawain Cancutan, lagu racun. cancutan. Nah Oh, itu iya. itu heboh banget kan. Iya. Satu lapangan kan pada Iya, heboh iya, kan. itu paling heboh itu. Nah itu di situ gua ada pengalaman unik ya. Jadi pas kita lagi bawain lagu racun, tiba-tiba ada salah satu peserta yang ikutan ya. Itu dia di depan panggung bener-bener ngeliatin kunci-kunci gitarnya siapa sih? Usman ya, Iya. ya Usman. Kunci gitarnya diliatin ya kan. Akhirnya pas selang berapa grup band ya, band tersebut bawain lagu racun juga, tapi nggak bagus. Nggak pecah. Nggak bagus, sama. bener kalau gue sih kenapa pede karena emangnya kualitas Bener. 90 itu sebenarnya Bener, harus iya. diragukan. Sebenarnya apa ya? Cuma kita kurang jam ini aja ya, jam terbang aja. Ibarat kata kan kalau kita nggak sibuk mungkin kita bisa lebih dari kayak band-band lain sih kalau menurut gua. Apa ya? Cuma karena sibuk kalau gua bilang aja. apa ya? Kita ini kan anak-anak utara ya, jeleknya di utara kalau menurut gue ya. Terlalu Kita merendahkan ini- ya. Iya, udah gitu nggak ada lu punya musik, nggak ada wadahnya gitu loh. Betul, nggak ada Tapi tempat kalau- lah ya. Iya, nggak ada tempat. Kalau kayak kita nih kayak anak selatan gitu, dia ada wadah Kafe. sama ada duit gitu loh. ya Betul, kan? betul. Mungkin dari segi ya kita perekonomian utara kan tau lah ya kan Iya, gimana. tinggi. Nah kalau kayak Iya. selatan mereka mau nyari manajer ya kan atau apa gampang Langsung. gitu. Salah satunya kesulitan kita itu ya di band itu yang pertama dana. Iya. Ya kan karena kan kita juga kan butuh Ya kan? kita butuh duit kan. Rekaman kan nggak murah. Rekaman men, nggak kan? murah, Iya. ditambah kan rekaman berjuta-juta kan, Iya. ibarat kata kan. Kalau yang mau Terus beneran. untuk manggung kayak jauh-jauh kita masih mikir kan, Nah, mikir kendaraan kendaraan, segala ya. macem. Terus alat kita nggak alat punya. kita nggak punya, alat kita masih sewa kan. Kalau enggak, kalau misalnya ada pensi atau apa yang menyediakan alat, kita pun nggak bawa. Iya. Sedangkan yang lain ya, kalau yang lain Weh, bawa perlakuannya. gitar, bawa bass, bawa segala macem Wah, ya, gila ada teknik mulai. ya. Pokoknya nanti itu band yang berani lah kalau menurut gue sih, maksudnya Ibaratnya- berani untuk ini ya, Iya. berani untuk mencoba kalau kata Iya gua. bener. Tampil. Ya Apa ya? walaupun salah satunya ada yang mikir, oh kita nggak sekeren ini, kita nggak sekeren band ini gitu kan. Tapi ya itu balik lagi saling menguatkan sebenarnya. Cuma yang emang agak susah sebenarnya menyatukan jadwal itu Usman sih kalau kata gua. Gua nggak nyalain lu yang mainnya. Tapi kalau misalnya lu Kalau bisa, nonton, kalau bisa nonton main nih man. Iya. Lu tapi man. kita kangen asli. Tapi man kalau lu nonton nih lu kontak kita man Iya. ya kan. Kita Harapan bikin. besar gua tuh lu man. Pokoknya lu oke kita jalan. Iya, Iya. Tapi Lu. gue masih ada gue masih ada harapan, maksudnya bukan harapan untuk Sebenarnya- apa ya, harapan untuk bermain lah Sebenarnya gitu, gimana Pak. ya? Karena kita band ini hobi ya kan. Hobi. Jadi mau kita sampai tua pun hobi tetap hobi tuh. Betul. Iya benar. Ya kan? Sebenarnya nih ya, gue apa ya, kayak misalkan gue nyiarin radio ya, kayak misalkan ada tamu yang ikutan John akustik gitu, gue tuh ngebayangin yang gitu ada di depan gue.
Itu tuh. Bener. Mudah-mudahan lah. Gua ngebayangin Nanti itu ada di depan gua dan gua juga ada di samping personil Nanti. Terus temen gue yang tanya langsung ke gua gitu. Enggak lu aja sendiri ya wawancara sendiri gitu. Tapi gue benar serius ya. Maksudnya gue ada keinginan. Kadang kan waktu itu juga kan gue pernah nawarin kan sama yang lain kan tentang ayo dong masukin radio kata gue. Depan Raja bisa. Gue pernah kan. Iya. Gue pernah nawarin ke lu juga kalau nggak salah. Ayo kita masukin ke radio. Aja sendiri. Urusan bisa, apa ya? kok. Urusan kayak terkenal atau enggak ya udah itu kan urusannya Allah kan. Iya. Kayak ngasih takdir gitulah. Yang penting kan kita udah usaha gitu kan. Cuma ya udah intinya kan karena kita apa ya lima kepala ya apa 4 sih kita Sebenarnya sih pokoknya satu men, kita itu apa ya? satu misi lah ya. Cuma pikirannya kan beda-beda. Sebenarnya kita sama ya. Cuman soul kita ini yang satu orang ini itu kurang gitu. Sebenarnya kita ini soul itu ada di Usman dong lu. Betul. Bener sebenarnya. Kalau Kenapa? ibaratnya kita kayak ketergantungan deh sama kayak ke Usman gitu. Sebenarnya sih. Soalnya nggak ada ibaratnya kan ya emang yang dijagokan kan kita udah mikirnya kan udah Usman kan. Gimana ya menurut lu? Iya kan? Soalnya dalam satu kepala gue nyetel lagu, Usman denger, Usman bisa nyatu. Nah, bener. Yang gue itu gitu. Masalahnya kan kalau misalnya kembali ke Ekek ya. Ekek kan nggak bisa ya kan lu apa lu Kek? Ya lu nggak suka sama gua. Lu kalau denger dateng kayak gitu. Lu kalau nggak suka jangan unlike ya. Unlike lah di Enggak lah, tapi emang gue jujur, maksudnya Usman yang paling apa ya, ibarat kata yang kita andalkan lah ya. Ibarat kata kan kita ngandelin untuk nyetain lagu ke Dimas. Terus untuk aransemen musik ke Usman. Ya kalau drama itu mah ngikutin Usman sama Dimas ya kan. Gua juga begitu vokal. Kalau misalkan gua kayak misalkan lagunya nggak cocok atau nadanya kerendahan, ada salah satu lagunya Dimas yang emang nggak sama suara gue tuh nggak masuk. Kata gue janganlah diem, kata gue kan mendingan yang lain itu. Ya ada sih, maksudnya komunikasi kita berlima tuh emangnya ada. Dipilih-pilih lah. Jadi enak gitu sebenarnya. Lu inget gak dulu kita sebenarnya pernah berjuang juga men, yang kita nganterin kaset ke itu tuh ke Dasyat tau lu? Oh iya benar. Iya benar berdua ya kita ya. Iya berdua. Iya berdua ya benar. Jadi apa ya? Bos ini pengalaman nih. Gue pernah ke RCTI ya, aku sebut program Dasyat. Ya udah jadi lagu berapa sih? Berapa lagu sih? 3 ya? 3 cuy. 4 masukin Pelita Sakiti 1 mau gue. Kau terindah. Kau di Pelita Sakiti belum ada cuy. Kau terindah, tak bersyukur. Kan Santo masih jadi ini, masih sama Wayang dia kan waktu itu. Kau terindah, tak bersyukur. Satu lagi ada. Biarkan gue sendiri ya. Oh ya, biarkan gue sendiri kalau nggak salah. 3. Kita ngasih ke Bang Billy ya. Waktu Bang Billy belum terkenal. Benar, itu waktu Masih asistennya Olga. Benar, baru ya masuk kan? banget dia itu. Nah, itu gua pernah ngirim. Tapi nggak tahu ya dikasih apa enggak, itu urusan dia lah. Itu Ya. Bukan Cinta belum ya? Belum ada ya? Belum ada cuy. Itu harusnya. Nah, itu tiga lagu kita titipin ke Bang Billy tuh. Waktu itu dia juga belum jadi artis ya. Masih asisten kakaknya dulu kan Olga. Kita juga ngasihnya ke mobil ya. Iya, pas jadi acara selesai, acara kelar kita kan, nunggu kan. Iya, nunggu tuh di dalam studio. Dikasih ke mobilnya. Tapi mobil udah jalan kan, baru mau jalan. Baru mau jalan, tapi kita ngasih lewat jendela, ya kan? Diterima, dibawa sama dia. Mungkin kalau dia dengerin ya kan, nggak tahu deh dengerin tahu nggak kan? Kali aja video ini viral kan, atau enggak jangan kaset kita dibotong sama. Kalau kasih kita buat diri ini nih, kayak ninja-ninjaan. Iya benar. Kalau untuk ngaca ya kan. Udah gitu perjalanannya kita bocor lagi ban. Kita jalan subuh-subuh kan? Subuh-subuh. Bocor itu perjuangan banget ya. Jalan subuh ya kan? Dulu kan kita kan ya kalau Dimas kan ibarat kata kan dia dulu kerjanya di inilah minimarket lah, salah satu minimarket ya. Yang terkenal lah pokoknya yang lambangnya biru merah kuning gitu kan. Modelan. Itu kan itu agak susah itu ya kan? Itu agak susah karena jadwal dia emang susah lah ya kan. Nah, terus yang lain juga ditambah Usman kerja di salah satu mall di furniture ya kan. Dan itu juga susah jadwalnya. Kalau gua kan Sabtu Minggu emang libur kan dari dulu juga kan. Terus ya udah akhirnya Aldi sama gua jalan lah ke nyari-nyari ya kayak gitulah. Dengan harapan diterima sih. Ya cuma ya udah. Nanti juga harapan kan. Jadi nggak usah yang terlalu berlebihan lah. Berarti belum jalannya. Masih ada cara yang berbeda gitu aja sih. Gue masih banyak tuh lagu.
gue cerita-ceritain cuman untuk ngedemonya itu tuh aduh butuh duit. Lu ngedemonya berarti jangan sendiri men. emang gitu PR ya. Kalau sendiri duitnya gede. Nah, kalau rame-rame PR-nya begitu. Tapi gue sekarang udah ada loh kayak link-link kalau misalkan lo mau pada main di kafe di salah satu kafe Tebet. Gua punya. Iya sebenarnya apa ya, giliran sekarang nih informasi udah mulai banyak ya. Tapi sampai sekarang sih belum ada ini sih, belum ada jadwal lagi soalnya kan masih corona. Iya. Nggak boleh ngumpul-ngumpul gitu kan. Ya cara-cara musik kan juga nggak dibolehin kan. Iya. Ya pokoknya keadaan kayak gini belum stabil lah. Gue juga pernah manggung kan sama lu kelas 2. Iya. Sama Happy. Oh iya. Sama Usman. Usman apa Billy? Usman ikut sama Billy. Usman udah kelas 2. Iya, sama kelas Billy. 2 ya sama gue. Iya, ikut. Usman sebelumnya siapa yang kenalin sih, men? Lu ya, men? Gua. Lu kelas 2 bareng Usman kan? Gua di kelas 1 cuy. Iya. Kelas 2 enggak, kelas 2 dia bareng sama Dimas. Gua ketemu lagi kelas 3. Enggak. Gua bisa main Kelas 3 enggak ya? enggak. Kelas 3 gua ketemunya si Aldi Black. ini. Black lu. Ekek, Iya. Dimas, Black Attack tuh. kelas 3 balik lagi kita nyatu Iya. lagi kelas 3. Gue cuma kelas 1 doang bareng Usman. Gue tuh dari dulu dari zamannya sekolah temenan gue nggak pernah sama orang yang sangar-sangar ya. Berandal. Kayak curun-curun semua. Kayak Curun-curun Aldi, Rio dulu tuh waktu SMP Tapi kan. lucu, kocak ya. Iya, kita Terus Eko. Ya begitu temen-temen gue. Jadi ujung-ujungnya Iya. gue Diem isinya bokep. nih kayak Usman diam nikah ya kan. Eko diam komputernya isinya Ini zaman-zaman sekolah. Iya tapi ya Nah, itu laki ya zaman- wajar lah ya. itu zaman-zaman masa lalu ya. Jahiliyah itu. Ya ibarat kata kita udah hijrah lah ya. Iya, kita cuma Hijrah mengenal lah. doang ini kocak jadi ya, jadi lucu jadi. Ya udah, mungkin itu aja kali ya yang kita obrolin saat ini ya. Ntar kapan-kapan kita bakal silaturahmi lagi, ntar itu kita main akustikan atau ntar kita bawa Boleh. lagu baru Atau atau enggak kita main di luar nah, nanti. atau kita apa lagi Nah, tentang Suropati lagi nih. ya kan? Apa? Lagi boleh, udah boleh. Iya, Taman taman-taman kan. Suropati dia. ya. Iya. Menteng udah dibuka lagi dia. Enak tuh. Oh iya aja lah, ntar kita vlog sambil jalan ya kan. Nah, itu maksud gua. Oh iya, untuk follow Instagram lu apa Oh iya, namanya? gua Aldi Ale. YouTube Nih, ada punya nyetel YouTube channel YouTube gua Aldi Diesel. Aldi Diesel. Kalau lu Ben Subscriber gua masih dikit. Gua nih. jangan lupa di subscribe ya. Gua Instagram gua @iskandar Rudi, I-nya diganti Y 90. Tetap ada nantinya ya 90 ya. Iya, 90. Yoi. Cuy. Gua tidak Itu kan menghilangkan. sekalian Hah? biar nggak apa-apa YouTube biar gua belum punya cuy. nggak apa-apa yang Rudi. Iskandar Rudi aja Nah, cari. nah, Iskandar Nanti ada Rudi. foto gue di situ. Ya, kalau gua Paling balik lagi. jalan-jalan aja pakai ayam doang. Iya benar. Vlog gua ada yang di Tapi ayam. nggak apa-apa, itu vlog juga karya ibaratnya kan. Yoi. Nggak usah terlalu minder, itu bakal jadi kenangan. Kalau gua jangan lupa ya di follow Instagramnya Samit Kedira dan YouTube-nya Dimas Adi. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe ya. Kita pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.